Selamat siang semuanya, pemirsa setia sekitar kita vlog. Ini sekarang saya berada di pelataran ya, atau bagian belakang dari gereja Santo Yakobus Wadas Kumantung, Paroki Slawi Keuskupan Purwokerto, yang mungkin kurang lebih 1 tahun yang lalu sekitar kita vlog sempat meliput kondisi gereja ini yang seperti itu. Dan alhamdulillah beberapa waktu kemudian ada bantuan dari Tuhan, ada bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bisa membuat ini. Nanti kita akan ngobrol berasa dengan Pak Thomas. Pak Thomas adalah warga Wadas Kumantung asli yang menjadi kepala pembangunan gereja Santo Yakobus ini. Jam 1 siang misalnya. Perjalanan tadi dari jalan besar, jalan nasional menuju ke sini mungkin sekitar kurang lebih 2 km. Perjalanan yang luar biasa, berkelok, harus menyeberang sungai. Dan hebatnya lagi bahwa gereja ini berada di tengah-tengah kebun atau tengah-tengah hutan di desa Wadas Kumantung, desa Kutamendala, Dukuh Wadas Kumantung, desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Nanti kita akan berkeliling juga seperti apa. Sekarang bangunannya bagus, keren. Ya pemirsa, ini ketemu dengan Pak Thomas, atau saya manggilnya Mas. Pak Thomas ya? Selamat siang Pak, nggak ganggu ya? Bisa ceritakan sedikit Pak Thomas, ini kan Nun Sewu, mohon maaf, beberapa saat yang lalu atau mungkin sekitar 1 tahun yang lalu kami dari sekitar kita vlog meliput tentang keberadaan gereja ini di tengah hutan yang mohon maaf kondisinya sangat memprihatinkan ya. Tetapi selang belakangan ini sekitar mungkin kurang lebih 4 bulan gerejanya berbenah ini, dan sekarang sudah kelihatan hampir jadi atau 80%. Ini sudah hampir 80% Pak Thomas. Ya, sudah 80% lah ini. Jadi kita konsepnya ini bangunan gereja, lalu sekitarnya dibuat untuk taman rohani. Taman rohani. Jadi nanti di sini bisa menjadi dinasti rohani yang dinasti wisata rohani gitu. Biar nanti khususnya umat Katolik yang ada di Pulau Jawa atau di Indonesia pada umumnya bisa berkunjung ke tempat ini untuk berdoa di suasana yang mungkin berbeda dibanding di gereja yang lain. Iya. Artinya ini jauh dari keramaian. Lalu puji Tuhan, ini sebagai hadiah dari Tuhan melalui orang-orang baik. Artinya impian-impian saya yang pernah terucapkan keinginannya itu bisa terwujud sekarang. Dulu memang sempat tahun 2004 dibangun gua gereja, hanya posisinya agak di bawah jadi sempit, lalu sekarang diperluas sehingga nanti dilengkapi dengan jalan salib. Jadi ini adalah tempat untuk berdoa jalan salib, lalu di atas ada nanti Bunda Maria di sana. Lalu masih ada perlengkapan doa yang lain. Jadi unsur dekorasi di luarnya memang tidak jauh dengan unsur kerohanian yang dimiliki oleh gereja Katolik, begitu ya Pak Thomas ya? Betul. Jadi tempat ini nanti dibuka untuk umum. Hanya saja kita bersifat untuk wisata rohani. Jadi bukan untuk rame-rame atau hura-hura. Jadi siapapun boleh mengunjungi tempat ini. Bahkan seandainya mungkin kan banyak orang yang tidak tahu. Ya nanti sebisa mungkin kita jelaskan atau arti dari apa yang ada di sini itu sebagai edukasi juga bisa. Ada ya nantinya Pak. Ini luasnya berapa meter Pak Thomas kalau boleh tahu? Kalau yang ini sekitar 2000-an. 2000-an meter luas ya. Jadi nanti sekitar 2000 meter itu akan penuh dengan ornamen-ornamen gitu ya. Jadi gini pemirsa, ini gereja Katolik Santo Yakobus ini sekarang sedang berbenah, dan nantinya ini akan menjadi wisata rohani ya. Dibuka untuk umum sebagai wisata rohani, karena ada beberapa sisi yang memang nantinya akan dibikin seindah mungkin. Mohon maaf ikut nanya lagi Pak Thomas, ini kira-kira ada berapa donatur yang bisa luar biasa membiayai pembangunan gereja ini? Donatur utama sih sebenarnya satu orang. Lalu ada rekannya yang mulai ikut membantu, merasa tergerak hatinya, lalu menarik
beberapa teman-temannya. teman-teman, termasuk arsiteknya juga ini didonasikan gitu. Oh, berarti arsitek ini gratis? Iya, Luar gratis. biasa. Baik Luar biasa. arsitek bangunan gereja maupun taman ini berbeda, dua orang yang berbeda. Oh, 2 orang yang berbeda. Ini penggarapan sudah berapa lama, Pak? Ini kita mulai sejak awal Desember 2022. Awal Desember 2020. Dari Desember. Iya. Ini Hampir sampai 1 tahun. Hampir 1 tahun ya. Tapi memang luar biasa nih. Saya tadi agak kaget pemirsa setelah beberapa saat tidak kesini pas, wow, dari kejauhan udah tampak megah. Mohon maaf, sudah menghabiskan dana sampai berapa? Ya, kebetulan kalau untuk dana saya tidak tahu persis. Oh, tidak tahu ya. Artinya Hanya datang ke sini memang- dalam bentuk material gitu. Iya. Oh, Ya melalui pemborong juga sih. oleh pemborong. Jadi kalau gambaran-gambarnya memang pasti ini sangat besar. Sangat besar ya. Pak Thomas lahiran sini, kan sini. Saya orang asli Wadas Kemantung. Oh, jadi Pak Thomas ini asli Wadas Kemantung. Jadi secara sisi emosional jelas merasa memiliki dengan keberadaan Gereja Katolik Santo Yakobus ini ya Pak ya. Boleh masuk ke ruangannya Pak? Agak kaget juga tadi sekitar kita vlog melintas di sini karena memang beberapa waktu yang lalu juga kita mendapatkan kabar dari salah satu warga Wadas Kemantung mengabarkan bahwa Gereja Santo Yakobus yang beberapa saat lalu kita liput dalam keadaan rusak, mohon maaf, dan sekarang sudah sangat megah. Ini kalau bisa dibilang sudah 80% pembangunannya dan keren. Ini nantinya akan menjadi tempat wisata rohani. Ada gereja Katolik yang indah, yang bagus, berada di wilayah atau di pinggir hutan maupun di pinggir kebun yang notabene ketika si pengunjung atau wisatawan rohani harus menuju ke sini tuh harus bercapek-capek dahulu. Tapi memang perjalanannya luar biasa tadi. Ini masuk wilayah Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ini layak dikunjungi nantinya pemirsa. Ya Pak Thomas, ini kira-kira target sampai selesai kapan Pak Thomas? Januari lah. Kurang lebih Target Januari. Iya. Berarti berapa bulan lagi? Artinya Januari itu nanti sudah rapi ya? Iya. Ini perkiraan dari arsitek, jadi dilihat dari pekerjaan yang masih itu seperti itu diperkirakan Januari selesai. Tapi mungkin itu juga belum dengan tanaman. Dengan rapi belum ya? Artinya tanaman kita belum mulai menanam untuk rumput atau bunga gitu, belum. Artinya belum sampai rapi seperti itu. Itu baru konstruksi sama finishing. Barangkali nanti untuk tangga itu mau pakai keramik atau finishingnya pakai semen saja, itu kan masih penjajakan kita. Iya, siap. Ini dengan ruangan seperti ini sudah pernah digunakan atau belum Pak Thomas? Sudah. Jadi kami sudah beberapa kali perayaan Ekaristi sama ibadat, sudah beberapa kali. Jamaahnya dari Dari sini sama sekitar sini. Misalkan, tapi beberapa waktu lalu setelah bangunan ini dibangun dan mulai digunakan itu dari Selawi, dari Mejas Tegal, Mejasem, Oh, sini. Marga Sari itu beberapa kelompok itu datang penuh. Artinya mereka penasaran. Iya. Dan mereka masih belum selesai penasarannya karena kan memang belum selesai gitu. Iya. Jadi masih ada rencana untuk kembali suatu Iya. saat. Ini saya dengar gereja ini terbesar di wilayah sini. Mungkin dengan taman sisi kanan kirinya mungkin terbesar ya Pak Thomas. Betul. Untuk wilayah enggak sih. Enggak. Kalau gereja ini juga enggak besar, hanya mungkin nanti kalau taman sudah jadi ini unik, artinya dibanding dengan taman-taman yang sudah ada juga lebih unik lagi. Oh iya, siap. Ini target berarti bulan Januari selesai, walaupun mungkin belum selesai total ya. Minimal sudah agak rapi gitu ya. Kan seperti ini ya memang perlu. pikir saya biar tampak, jadi nanti memang miring. Nah supaya tanahnya tidak terkikis, paling tidak ada tanaman rumput dan sejenisnya yang bisa menahan lajunya lumpurnya. Iya, betul. Dan bangunannya juga bagus banget nih pemirsa, asli bagus nih. Tuh. Ini kan menghindari rayap mas. Iya. Permintaan saya waktu itu kalau bisa direnovasi sebisa mungkin hindari elemen kayu. Pakai aluminium itu ya. Semuanya ini pintu juga baja, terus ini kusennya aluminium, atap kerangka atap baja ringan. Artinya memang tidak pakai kayu.
Bangunan gereja ini juga kapal Sek Tonjong bersama ikut Ikut bahu membahu, iya, gotong royong itu. pernah ada bakti sosial juga di sini. Gitu ya, bagus banget ya. Oke, gitu aja Pak Thomas. Terima kasih sekali atas waktunya dan semoga harapan kami masyarakat secara umum, secara luas dari Kecamatan Tonjong bisa berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah bisa bermanfaat untuk khalayak ramai. Terima kasih Pak Thomas. Ya. Oke pemirsa semuanya, tadi sekilas sekitar kita vlog mampir di gereja di tengah hutan ini. Namanya Gereja Santo Yakobus, berada di Wadas Gumantung, Kota Mendala, Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Semoga liputan ini bermanfaat dan setidaknya ini menginformasikan kepada khalayak ramai juga bahwa beberapa waktu yang lalu ketika kami dari sekitar kita vlog meliput gereja yang rusak di tengah hutan, alhamdulillah sekarang sudah baik, luar biasa banget. Jadi demikian saja. Semoga bermanfaat dan luar biasa untuk orang-orang dan penggerak-penggerak yang berada di sini. Semoga tercatat sebagai amal ibadah. Oke, saksikan terus video-video kami berikutnya di sekitar kita vlog. Terima kasih.